Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 49664970 Bab 4966 Patriarch of Jiu Feng Clan. Saya melihat bahwa Rahu Dimenggat mengangkat trisula hitam di tangannya dan menusuk dengan seluruh kekuatannya ke arah ruang kacau yang didirikan oleh 10 kaisar iblis. Ledakan. Ledakan keras bergema seperti langit dan bumi retak, dan hati para kaisar iblis bergetar. Trisula hitam di tangan Dimenggat Rahu meletus dengan guntur hitam yang sangat kuat, memutar celah besar di ruang yang kacau. Ruang kacau dipukul keras untuk sementara waktu dan hampir runtuh. Ini belum selesai. Asura mengangkat 8 tinju raksasa seperti gunung dan menghancurkannya di permukaan ruang kacau yang berada di ambang kehancuran. Ledakan. Dengan suara keras yang menembus langit, ruang kekacauan akhirnya dikalahkan. Petak besar cahaya sihir mengamuk, dan pasukan dunia virtual, yang awalnya terbungkus dalam ruang kacau, tidak bisa menahan erosi cahaya sihir, dan menderita banyak korban. Hanya pada saat ini. Kicauan. Suara kicau burung phoenix yang keras bergema di seluruh dunia. Langit alun-alun tiba-tiba membengkak dengan cahaya keemasan dan api, dan gelombang panas yang mengerikan menyapu, dan ruang berubah menjadi merah tua. Di tengah api yang luar biasa dan cahaya keemasan, Phoenix 9 warna yang besar meledak. Phoenix terbang itu terbakar dengan api 9 warna, dengan mahkota emas di kepalanya, dan 3 bulu di ekornya melepaskan cahaya keemasan yang menembus langit. Saya melihat bahwa Phoenix terbang menggulung lautan api 9 warna, dan menabrak 2 dewa iblis, Asura dan Rahu. Kemanapun mereka lewat, cahaya yang kuat menelan dan menenggelamkan semua pemandangan, dan semua iblis di dunia maya kehilangan penglihatan mereka. Segala sesuatu antara langit dan bumi tampaknya berhenti pada saat ini. Ini. Landen Sen menggunakan penglihatan Asura Sengtong untuk melihat sekilas Phoenix 9 warna di lautan api yang menyerupai Yuan Feng, dan tiba-tiba terkejut. Phoenix 9 warna yang tiba-tiba turun ini memiliki penampilan yang sama persis dengan Phoenix 9 warna yang dia lihat di cakram misteri surgawi yang membawa pecahan dao surgawi. Saat berikutnya. Ledakan. Dengan raungan keras seperti langit runtuh, Phoenix 9 warna bertabrakan dengan 2 dewa iblis, dan cahaya keemasan yang menyilaukan dan api 9 warna mengamuk dan terjalin, menelan tubuh 2 dewa iblis. Oh. Dewa iblis mengeluarkan lolongan yang menyakitkan, dan tubuh besar itu berubah menjadi asap hitam yang mengepul di bawah nyala api 9 warna. Hanya dalam beberapa saat, 2 dewa iblis telah dibakar ke tanah dan dihancurkan sepenuhnya. Semua kaisar iblis tercengang dengan cara itu. Mungkinkah ada pembudidaya kuat lainnya yang tersembunyi di Pulau Seng Xiao ini? Mata Feng Yu berbinar, dan dia sudah menebak di dalam hatinya, dan dia bertanya dengan penuh semangat, berani bertanya siapa teman Tao yang datang untuk menyelamatkan. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Begitu suara itu jatuh, Phoenix 9 warna berubah menjadi seorang pemuda dan melayang ke bawah. Pria itu mengenakan pakaian brokat emas, wajahnya seputih batu giok, fitur wajahnya tampan, dia memiliki sepasang mata Phoenix yang indah, dan pola ilahi yang berwarna-warni dipadatkan di antara alisnya, memberinya rasa superioritas tertinggi. Dan martabat. Ternyata itu junior klan Jiu Feng, tapi kamu masih mengenalku. Pria di Jinyi melirik Feng Yu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu adalah leluhur Feng Li. Feng Yu, patriark generasi kedua dari klan Jiu Feng yang lebih muda, telah melihat leluhur Feng Li. Feng Yu segera berlutut di depan pria berpakaian brokat itu dan bersujud lagi dan lagi, penuh kejutan. Pria muda dalam bentuk manusia di depannya bukanlah mantan patriark klan Jiu Feng mereka, tetapi juga leluhur Feng Li dari klan Jiu Feng. Sejak Perang Dunia Void, nenek moyang Feng Li telah dibungkam dan dilacak. Mengenai hilangnya Feng Li, terdapat berbagai pendapat dari berbagai pihak di dunia maya, ada yang mengatakan bahwa ia meninggalkan dunia maya dengan kunci dunia maya, dan ada pula yang mengatakan bahwa ia gugur di awal pertempuran dunia maya. Hanya orang Jiu Feng yang sangat percaya bahwa leluhur Feng Li selalu tinggal di Pulau Seng Xiao. Tanpa diduga, semua ini benar. Saya telah melihat senior Feng Li. Terima kasih senior Feng Li karena telah menyelamatkan hidupmu. Kaisar Iblis tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka, dan mereka mengepalkan tangan dan memberi hormat. Bahkan Long Zantian, yang selalu memiliki harga diri yang tinggi, harus menundukkan kepalanya saat ini dan memberi hormat kepada senior yang berpartisipasi dalam Perang Dunia Void ini. Tapi dia masih agak curiga. Mantan patriark klan Jiu Feng telah diam selama bertahun-tahun, dan sekarang dia tiba-tiba muncul di depan semua orang. Mungkinkah pihak lain benar-benar menjaga Pulau Seng Xiao selama ini? Long Zantian merasa sedikit aneh tidak peduli apa yang dia pikirkan. Bab 4967, Statue of the Virgin with Arrays. Feng Li berkata terus terang, kamu tidak perlu khawatir, jiwa iblis itu terbunuh oleh kursi ini belum lama ini. Apa? Kata-kata Feng Li terdengar seperti badai petir, yang benar-benar mengejutkan para kaisar iblis. Leluhur tua, ini.
Apakah ini benar? Mata Feng Yu melebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Landen Shen juga tercengang. Tidak perlu kursi ini untuk menipumu. Feng Li melirik Landen Shen dan berkata dengan tenang, sebelumnya, anak dunia lain ini mendesak kunci dunia maya, menyebabkan ruang dunia maya menjadi bergejolak, dan formasi segel Pulau Seng Xiao dilonggarkan. Kursi ini memanfaatkan momen ketika segel dilonggarkan, dan menggunakan kekuatan magis. Hancurkan jiwa iblis yang ganas itu. Jiwa iblis itu tidak seseram yang kamu bayangkan. Metode formasi yang digunakan oleh Si dan orang suci untuk menyegel jiwa iblis adalah formasi pembunuhan yang diisi dengan kekuatan matahari yang tak terbatas, menyerang tubuh jiwa iblis sepanjang waktu. Jiwa iblis telah hancur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi penyegelan. Hari ini, tubuh jiwanya telah lama melemah. Kursi ini memanfaatkan momen ketika formasi penyegelan mengendur, dan menghancurkan tubuh jiwanya. Karena kursi ini belum sepenuhnya memusnahkan tubuh jiwanya sebelumnya, itu telah menyebabkan sisa jiwanya berubah menjadi jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya, berkeliaran dan mendatangkan malapetaka di dunia virtual. Kaisar Iblis berkata dengan lega, jadi begitu. Mereka mengira bahwa jiwa-jiwa iblis itu dilepaskan oleh iblis ganas yang disegel di Pulau Seng Xiao, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka diubahkan oleh sisa jiwa iblis ganas itu. Long Zantian memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan mau tidak mau bertanya, sejak senior Feng Li membunuh jiwa iblis itu, mengapa segel di atas langit masih ada di sana? Feng Li menjelaskan, kamu tidak tahu bahwa segel yang dibuat Si dan saintes di Pulau Seng Xiao tidak hanya digunakan untuk menyegel jiwa iblis. Perang dunia maya pada waktu itu menyebabkan antarmuka dunia maya rusak, dan kubah langit dunia maya retak besar. Untuk mencegah kerusakan antarmuka menyebabkan dunia maya runtuh, Si dan orang suci menyegel celah itu. Di puncak kubah langit dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Setelah Si dan saintes menyegel antarmuka dunia virtual dengan kekuatan supernatural mereka yang hebat, mereka tidak lagi memiliki kekuatan ekstra untuk bertarung melawan jiwa iblis yang ganas, jadi mereka hanya bisa menyegel jiwa iblis bersama-sama dan membentuk formasi pembunuhan. Karena segel yang terus melemah selama bertahun-tahun, kekuatan antarmuka dunia virtual secara bertahap telah hilang. Penjelasan Feng Li ini benar-benar menumbangkan kognisi Kaisar Iblis. Leluhur tua, jika kita membuka segel, bukankah itu akan menyebabkan ruang kosong runtuh? Feng Yu bertanya dengan cemberut. Setelah mengetahui bahwa iblis ganas yang disegel oleh Pulau Seng Xiao telah mati, Feng Yu sebenarnya tidak ingin meninggalkan dunia maya. Bagaimanapun, dunia maya adalah rumah di mana keluarga Jiu Feng mereka telah tinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan berarti menyerah sepenuhnya, dan sulit untuk memilih untuk sementara waktu. Feng Li menjawab, ini memang dapat menyebabkan runtuhnya ruang, jadi kursi ini mengatakan bahwa meninggalkan dunia maya adalah satu-satunya pilihan Anda. Feng Yu segera menyatakan, selama Anda dapat meninggalkan dunia maya, biarkan leluhur mengirim Anda. Beberapa kaisar iblis, lihat saya dan saya akan melihat Anda, tidak ada keberatan. Bahkan jika kelompok etnis mereka terus tinggal di dunia maya, segel yang melemah juga merupakan bahaya besar yang tersembunyi, pilihan terbaik adalah meninggalkan dunia maya dan pergi ke alam manusia untuk berbaur. Baiklah, kalian semua ikut denganku. Feng Li segera berubah menjadi tubuh nyata Phoenix, menggulung badai 9 warna, membungkus tentara dunia maya melintasi alun-alun, dan datang ke sebuah gunung di tengah Pulau Seng Xiao. Di puncak berdiri sebuah bangunan istana bobrok. Istana ini merupakan kediaman mantan penguasa dunia maya, Zhongli Shenzun. Tapi istana ini hancur dalam perang dunia maya, dan sekarang dalam keadaan bobrok, dan ada tembok yang rusak di mana-mana. Hanya ada satu hal di puncak gunung yang sangat mencolok, yaitu patung emas di luar istana. Patung emas itu mengukir seorang gadis muda, dengan sosok yang halus, fitur wajah yang halus dan teliti, dan penampilan yang cantik. Gadis muda ini bukan utusan dunia maya, Sie Saintes. Seluruh patung memancarkan cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan, yang tampaknya memiliki lingkaran cahaya seperti matahari, memberi orang-orang perasaan bangsawan dan kekudusan seperti mimpi. Patung ini adalah mata tersembunyi dari formasi penyegelan. Feng Li menunjuk ke patung orang suci, dan sepertinya sengaja menjaga jarak, dan berkata dengan tegas, hanya dengan menghancurkan mata formasi di sini, segel Si dan orang suci itu akan rusak. Dunia maya muncul. Menghancurkan patung ini saja bisa memecahkan segelnya. Feng Yu berkata dengan terkejut, berpikir bahwa ini terlalu mudah, bukan? Feng Li berkata dengan acuh tak acuh, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bab 4968, Camouflage and Illusion. Alasan mengapa Xie Yue mengirim transmisi suara ke Long Zantian terutama karena dia tidak ingin menjadi burung awal ini. Kaisar iblis lainnya, termasuk Feng Yu, mungkin sangat mempercayai Feng Li ini. Peran yang paling cocok untuk menjadi burung kepala secara alami adalah Long Zantian yang pemarah.
Setelah mendengar berita itu, Long Zantian terkejut, dan transmisi suara menjawab, Kaisar ini telah lama merasa ada yang salah dengan orang yang mengaku sebagai leluhur klan Jiufeng, dan itu tidak seperti yang saya harapkan. Long Zantian, apa rencanamu? Xie Yue bertanya ragu-ragu. Transmisi suara Long Zantian mencibir, apa rencana Kaisar dan mengapa saya harus melaporkannya kepada Anda? Jika Anda berkenalan, Anda akan bekerja sama dengan Kaisar nanti. Jika Anda tidak ingin terlibat, tetap di samping dan jangan tidak menggangguku. Melihat bahwa Long Zantian tidak menganggap dirinya serius sama sekali, Xie Yue meledak dalam kemarahan di dalam hatinya, tetapi dalam situasi ini, tidak mudah baginya untuk menyerang. Yang mengejutkan Landen Shen, Long Zantian tidak langsung meruntuhkan Feng Li, melainkan berpura-pura bekerja sama dengan Feng Li untuk membuka segel. Setelah Feng Li menjelaskan rincian pemecahan formasi, dia meminta Kaisar Iblis untuk bubar. Dia sendiri datang ke puncak patung Xie Saintes dan berubah menjadi Phoenix terbang emas. Fei Feng merentangkan sayapnya, menggulung pusaran api 9 warna, dan menyerang patung orang suci di bawah. Tepat ketika pusaran api hendak mengenai patung itu tiba-tiba meraung dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya ilahi sangat panas dan menyilaukan, dan mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, itu memadamkan api 9 warna dan menyebar ke segala arah. Serangan Feng Li benar-benar memicu larangan patung itu. Sementara sekarang, kamu dapat dengan cepat menggunakan kekuatan magismu untuk menekan kekuatan cahaya suci yang dilepaskan oleh patung ini. Feng Li memberi perintah. Kaisar Iblis melepaskan kekuatan magis mereka dengan seluruh kekuatan mereka, menyerang cahaya suci keemasan yang menyebar. Bum bum bum. Untuk sementara waktu, serangan magis yang berwarna-warni menghantam cahaya ilahi emas seperti badai yang dahsyat. Meskipun serangan gabungan dari Kaisar Iblis sangat kuat, mereka masih tidak bisa menekan cahaya keemasan yang menyilaukan. Meskipun cahaya ilahi emas ini tidak mengandung kekuatan penghancur, cahaya itu sendiri sangat panas, dan Kaisar Iblis tidak tahan dengan pemanggangan cahaya ilahi sama sekali, dan daging mereka hangus dan pecah-pecah. Semua pasukan menyerang. Feng Yu mengertakkan gigi dan memerintahkan tentara di belakang dunia maya untuk melepaskan kekuatan sihir serangan gabungan. Baik. Pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya menanggapi serempak. Di bawah kekuatan gabungan dari pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya, badai iblis besar itu seperti tornado, menyapu lurus ke arah cahaya ilahi emas. Dong dong dong. Tuyere membawa petir, kerucut es, api, bilah angin, dan serangan atribut lainnya, mencoba yang terbaik untuk menekan cahaya ilahi emas yang menyebar dan mengurangi tekanan dari Kaisar Iblis. Nak, tunggu apa lagi? Cepat dan aktifkan kunci dunia maya. Feng Li berteriak pada Landen Shen yang berada di depan tentara. Landen Shen tidak ingin bermain trik, jadi dia hanya bisa dengan jujur membuang cincin virtual dan mendorongnya dengan seluruh kekuatannya. Berdengung. Setelah cincin virtual mengumpulkan sejumlah besar energi, cincin itu melepaskan lubang hitam besar dengan ledakan yang melesat langsung ke langit. Seperti yang diharapkan. Kekuatan ruang yang didorong oleh cincin virtual menyentuh segel di atas langit. Bum bum bum. Langit tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, seperti guntur yang teredam. Kekuatan luar angkasa yang terdistorsi langsung menyelimuti seluruh Pulau Shengxiao. Hanya dalam beberapa saat, ruang Pulau Shengxiao mulai terdistorsi, dan badai ruang besar tiba-tiba jatuh dari atas langit. Tanah juga bergetar seperti gelombang, dan gelombang kejut demi gelombang terasa seperti gempa besar. Ketika ruang terus menjadi kacau, cahaya ilahi emas yang dilepaskan oleh patung-patung Si dan gadis suci jelas tidak sekuat sebelumnya, menjadi terang dan gelap, dan itu memang melemah. Dipimpin oleh Feng Li, serangan Kaisar Iblis secara bertahap menekan kekuatan cahaya ilahi. Cepat. Berikan kursi ini dorongan, ini hanya sedikit lagi. Teriak Feng Li bersemangat. Tidak lama kemudian, serangan Kaisar Iblis akhirnya mengalahkan kekuatan cahaya ilahi yang dilepaskan oleh patung itu, dan mereka akan melahap patung itu dan mengalahkannya. Tepat pada saat ini, Long Zantian, yang telah menahan untuk waktu yang lama, akhirnya bergerak. Matilah iblis. Long Zantian tiba-tiba berubah menjadi tubuh asli naga emas ungu, mengayunkan ekor naga besar, menggulung busur listrik ungu emas seperti gelombang ganas, dan menyerang Feng Li di udara. Feng Li, yang sedang merapal mantra dengan seluruh kekuatannya, menjadi lengah untuk beberapa saat, dan sayap kanannya terkena ekor naga emas ungu, mengaum keras, dan busur listrik meluap. Ketika Feng Yu melihat ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia meledak menjadi marah. Long Zantian, apa yang kamu lakukan? Long Zantian, kamu gila. Long Zantian, beraninya kamu menyerang senior Feng Li. Kaisar Iblis juga terkejut dan marah. Long Zantian menutup telinga, membuka mulutnya dan meludahkan pusaran petir ungu emas, dan terus menyerang Feng Li. Kamu bajingan, hentikan aku sekarang. 7 lubang Feng Yuki segera berubah menjadi tubuh Phoenix, dan menggulung lautan api 9 warna yang besar, mencoba menghentikan kekuatan gaib Long Zantian. Bab 4969, Long Yin Destroys the World.
Tepatnya, itu tidak bodoh. Hanya saja pihak lain menggunakan ilusi untuk menciptakan ilusi spasial, sehingga semua orang menganggap formasi segel sebagai patung Si dan gadis suci. Ilusi mengerikan seperti itu tidak pernah terdengar. Sial, itu disatukan. Long Zantian mengutuk diam-diam. Hal yang paling menakutkan bukanlah ilusi itu sendiri, tetapi formasi segel besar di atas langit, yang berada di ambang kehancuran, dan saya khawatir itu tidak dapat lagi menahan jiwa iblis yang ganas. Bola mata emas besar di atas langit membuat suara rendah yang menyenangkan, semut di dunia maya, Patu melayani sebagai pengorbanan kaisar ini, dan memainkan nilai akhir. Begitu suara itu jatuh, mata emas itu tiba-tiba meledak dengan darah yang sangat menyilaukan. Cahaya darah tak berujung jatuh dari langit, langsung menutupi seluruh alun-alun. Hati-hati, ini adalah serangan jiwa dewa. Feng Yu berteriak kaget, dan memimpin dalam membuka penghalang emas untuk menahan darah yang hanyut. Kaisar iblis lainnya mengerahkan pertahanan jiwa mereka satu demi satu. Landen Shen juga segera melepaskan api jantung Liuli dan menjaga tubuh jiwanya. Kaisar iblis dan Landen Shen hampir tidak bisa menahan dampak dari cahaya darah, tetapi para pembudidaya iblis di tentara dunia maya menderita. Cahaya darah menyerang semua biksu tanpa pandang bulu. Ah, ah, ah. Banyak teriakan segera terdengar di sekitar alun-alun. Cahaya darah ini mengandung kekuatan melahap yang sangat kuat. Setelah pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya di tentara dunia maya terkena cahaya darah, tubuh jiwa dilucuti dari daging dan diserap oleh cahaya darah. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, Landen Shen sangat terkejut. Yang mengejutkannya bukanlah seberapa menakutkan kekuatan magis jiwa sihir itu, tetapi kekuatan magis ringan darah, yang sangat mirip dengan kekuatan magis yang melahap di saraf darah. Mungkinkah jiwa iblis dari Kaisar Domain Iblis ini juga telah mengembangkan saraf darah? Cahaya darah mengamuk di langit selama beberapa menit. Itu tidak berhenti sampai seluruh pasukan dunia virtual dimusnahkan. Setelah satu pukulan, hanya 10 Kaisar Iblis dan Landen Shen yang selamat, dan para biarawan lainnya ditelan oleh darah, dan tidak ada tulang yang tersisa. Kaisar Iblis tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Setelah melahap kumpulan tentara dunia maya ini, nafas bola mata emas tampaknya menjadi sedikit lebih kuat. Bajingan, berani menghancurkan orang-orang Long Yuanku, raja ini akan bertarung denganmu. Ketika Long Zantian melihat bahwa semua Long Yuanzong sudah mati, dia sangat marah dan marah, dia segera berubah menjadi tubuh asli naga ungu emas, dan ekor naga itu menggulung guntur ungu emas yang ganas, yang melesat ke arah bola mata emas. Di atas langit, berhenti. Long Zantian, apakah kamu gila? Serang tanpa pandang bulu, tapi itu akan membantunya menghancurkan formasi. Kaisar iblis lainnya terkejut ketika mereka melihat Long Zantian melancarkan serangan. Segel sudah dalam bahaya, jika terkena kekuatan eksternal yang kuat, itu akan mempercepat keruntuhan. Namun, bola mata emas mengeluarkan suara mengejek, mutiara dari butiran beras berani bersaing dengan Hao Wei untuk mendapatkan kemuliaan. Begitu suara itu jatuh, cahaya sihir emas gelap yang bergejolak turun dari langit, langsung menghancurkan guntur ungu emas dan mengenai tubuh naga ungu emas. Bum bum bum. Raungan keras bergema di langit dan bumi, Zijin Shenlong langsung dirobohkan, tubuhnya terkoyak oleh cahaya ajaib dan dagingnya kabur. Hanya dalam satu tatap muka, Long Zantian dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Di mata jiwa iblis, kaisar iblis di dunia maya ini hanyalah kecoa yang sedikit lebih kuat dari semut, dan mereka tidak layak disebut. Kamu tidak memiliki nilai guna lagi. Ketika kaisar pecah, dia akan melikuidasimu dan seterusnya. Bagaimanapun, bola mata emas mulai menerobos dengan sendirinya. Saya melihat sinar cahaya keemasan gelap yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari bola mata, meledakkan kekuatan seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Bum bum bum. Raungan memekakkan telinga datang, dan sinar menembus formasi segel dan menembak ke segala arah. Tanah alun-alun ditusuk oleh sejumlah besar balok. Saat sinar itu melewatinya, seluruh pulau Sengxiao terkoyak oleh sinar itu, menunjukkan kekuatannya yang besar. Kaisar Iblis menjadi pucat karena terkejut, mencoba yang terbaik untuk menghindari sinar cahaya sihir yang kuat ini, karena takut terkena itu. Meskipun Kaisar Iblis mencoba yang terbaik untuk menghindar, dua Kaisar Iblis yang tidak beruntung secara tidak sengaja terkena sinar, tubuh mereka tercabik-cabik di tempat, daging dan darah mereka terbang, dan itu mengerikan untuk ditonton. Dua Kaisar Iblis, Ying Zhao dan Qiongqi, diserang, tubuh mereka runtuh, roh primordial mereka juga rusak parah, dan mereka langsung layu. Landen Shen beruntung, dia tidak terkena sinar ajaib dan melarikan diri. Ledakan. Dengan deru langit yang jatuh, segel itu akhirnya runtuh. Bola mata emas lolos dari kesulitan dan berubah menjadi seorang pemuda tegas mengenakan jubah emas. Ada mata ajaib emas yang tumbuh di antara alis pemuda itu, melepaskan cahaya ajaib yang menggetarkan jiwa, itu adalah bola mata emas barusan. Melihat lebih dekat, pihak lain bukanlah entitas, tetapi hantu. Entitas itu hanyalah mata ajaib emas di antara alis pemuda itu.
Pemuda itu jatuh dari langit, dan matanya pertama kali tertuju pada Landen Sen. Bab 4970, Nether Guides and Interface Rift. Kaisar Iblis lainnya juga bereaksi dan berteriak pada Landen Sen, wah, buka pintu ke dunia maya. Long Zantian tertegun sejenak, dan kemudian asmanya akan pecah, dan dia meraung, bisakah Anda binatang buas memiliki sedikit tulang punggung? Saya mencoba yang terbaik untuk menahan jiwa iblis ini, dan membiarkan Anda membunuh jiwa iblis ini. Untukku. Untuk tidak membiarkanmu melarikan diri. Namun, Feng Yu menutup telinga dan terus mendesak Landen Sen untuk mengaktifkan kunci dunia virtual. Meskipun Landen Sen mengagumi keberanian Long Zantian, masalah ini telah berakhir, dan melarikan diri untuk hidupnya adalah pilihan yang paling aman. Di hadapan suara desakan dari Kaisar Iblis, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan cincin virtual lagi dan mendesaknya dengan seluruh kekuatannya. Cincin virtual menembakkan lingkaran cahaya hitam, mencapai puncak langit. Ledakan. Di antara lampu listrik dan batu api, suara keras datang dari atas langit. Cahaya keemasan tak berujung tiba-tiba muncul dari puncak kubah langit dunia virtual, menerangi seluruh ruang dunia virtual dengan mengesankan. Cahaya keemasan yang dilepaskan dari atas langit semakin kuat, dan akhirnya berubah menjadi gerbang emas. Gerbang emas memenuhi seluruh langit, besar dan tak terbatas, dan dalam keadaan setengah terbuka. Benar saja, tanpa batasan segel, gerbang dunia maya akhirnya muncul. Ini adalah gerbang dunia maya. Raja Iblis sangat gembira. Wah, buka pintu ke dunia maya. Feng Yu meraung penuh semangat. Landen Sen menyuntikkan semua kekuatan ke dalam cincin virtual. Berdengung. Cincin virtual terus-menerus menembakkan lingkaran cahaya hitam, mengenai gerbang dunia virtual. Gerbang dunia maya tampaknya ditindas oleh ruang besar, gerbang dibuka dengan kecepatan yang sangat lambat, dan cahaya redup tak berujung keluar dari gerbang, dan kekuatan hisap besar meletus. Karena isapannya terlalu besar, ruang di atas seluruh dunia maya terdistorsi dengan keras. Reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya dan dinding yang rusak di sekitar alun-alun tersedot oleh pembukaan gerbang dunia virtual. Pulau Seng Xiao meraung dan bergetar, dan mulai bergerak, terbang menuju gerbang dunia maya di puncak langit. Bahkan Pulau Seng Xiao yang besar dapat disedot, orang dapat membayangkan betapa berlebihannya hisapan ruang yang dilepaskan oleh gerbang dunia maya. Hisap besar ini juga langsung bertindak pada semua biksu yang hadir, dan Feng Yu dan Kaisar Iblis lainnya tersedot oleh hisapan yang dilepaskan oleh gerbang dunia virtual. Landen Sen juga tersapu oleh isapan ini secara tak terkendali. Kaisar Iblis awalnya ingin melarikan diri dari dunia virtual, tetapi alih-alih menahan isapan, mereka mempercepat ke gerbang dunia virtual. Namun, ketika Kaisar Iblis datang ke pembukaan gerbang dunia virtual, mereka menemukan bahwa area yang dihubungkan oleh gerbang dunia virtual bukanlah domain manusia, tetapi celah antarmuka. Justru karena itu adalah celah antarmuka sehingga kekuatan hisap yang begitu besar dapat datang dari gerbang dunia virtual. Ini. Ketika Kaisar Iblis melihat pemandangan di gerbang dunia virtual, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Tanpa diduga, apa yang dikatakan Iblis sebelumnya sebenarnya benar, ada celah antarmuka di dunia virtual, dan mereka disembunyikan di gerbang dunia virtual. Faktanya, perang dunia maya memang menyebabkan kerusakan pada antarmuka dunia maya, yang mengakibatkan retakan antarmuka yang sangat besar. Si dan saintes menyegel celah antarmuka di gerbang dunia virtual dengan mengorbankan nyawa mereka, yang tujuannya adalah untuk mencegah ruang dunia virtual runtuh. Sekarang segel telah dihancurkan, segera setelah gerbang dunia virtual dibuka, retakan di antarmuka terbuka secara alami. Retakan antarmuka tidak lebih baik dari retakan ruang, dan tingkat bahayanya berkali-kali lipat dari yang terakhir. Untungnya, 4 dunia kecil terhubung ke domain manusia, bukan domain bintang. Retak antarmuka mungkin tidak terlalu buruk, tetapi masih cukup berbahaya. Bahkan pembangkit tenaga listrik Celestial Venerable di alam setengah dewa yang berkelana ke celah-celah di antarmuka ini mungkin tidak dapat melarikan diri. Kursi ini mengambil satu langkah pertama, semua rekan Taois, tolong. Feng Yu berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke gerbang dunia virtual. Semua Kaisar Iblis, lihat saya melihat Anda, masalahnya telah sampai pada titik ini, dan mereka tidak punya pilihan. Meskipun celah di antarmuka sangat berbahaya dan mudah hilang, jauh lebih aman untuk melarikan diri ke celah untuk menemukan jalan keluar daripada tetap berada di dunia maya. Tanpa banyak ragu, Kaisar Iblis bergegas ke gerbang dunia virtual. Teman kecil Landen Sen, ikut aku. Xie Yue meraih Landen Sen dengan satu tangan dan menariknya ke gerbang dunia virtual. Memegang. Melihat semua Kaisar Iblis melarikan diri, Long Zantian mengutuk. Meskipun dia sangat marah, dia tidak punya pilihan selain mengikuti secara pasif. Long Zantian berhenti melepaskan kekuatan supernatural Long Yin, menyeret tubuhnya yang lemah, dan bergegas ke gerbang dunia maya dengan kecepatan tercepat. Hanya kurang dari setengah detik setelah dia berhenti mengucapkan mantra, pemuda berjubah emas mengalahkan pusaran waktu dan bergegas keluar dari kelompok cahaya putih.